Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Hanum Alaida Safitri, biasa dipanggil Hanum dengan NPM 2503210088. Saya merupakan siswi teknik industri UPN Veteran Jawa Timur tahun 2020. Di sini saya akan melengkapi tugas dari fisika, yaitu simulasi dan gerak benda bergerak pada sistem terintegrasi. Bergerak pada sistem terintegrasi. Yang pertama yaitu ada bab satu, pendahuluan latar belakang. Ini fenomena gerak topik fundamental dalam ilmu fisika yang selalu relevan dalam memahami interaksi dan perubahan kondisi objek di lingkungan sekitar. Proyek ini memfokuskan pada simulasi sistem terintegrasi di mana benda satu meluncur pada bidang miring yang permukaannya memiliki koefisien gesek tertentu. Gerakan benda satu ditentukan oleh kombinasi tiga gaya utama, yaitu gaya gravitasi, gaya normal, dan gaya kinetik. Berdasarkan bentuk keduaan gaya-gaya ini secara kolektif menghasilkan percepatan konstan. Nah, analisis dinamika ini krusial untuk memprediksi secara akurat variabel kinematika atau posisi kecepatan benda satu hingga momentum beban terjadi. Dan sistem simulasi ini juga sangat menekankan pada studi energi mekanik total yang merupakan jumlah dari energi kinetik dan potensial sistem karena adanya merupakan pengaruh gaya non konservasi seperti gaya gesek, energi mekanik diprediksi tidak akan terkonsentrasi selama keseluruhan proses gerak benda. Faktor non-konservatif lainnya adalah tumpukan yang terjadi ketika benda satu mencapai dasar yang merupakan titik usia perpindahan energi dan momen. Ini diatur oleh koefisien restitusi yang suasana tidak elapis dan menyebabkan disipasi energi kinetik yang signifikan. Meskipun demikian, momentum harus tetap terpenuhi menjadikannya kunci verifikasi dalam interpretasi sumber. Nah, kemudian di sini terdapat tujuan yang dimana tujuan yang pertama yaitu menganalisis kinematika atau sisi kecepatan dan dinamika atau gaya sistem dua benda di bawah pengaruh gaya gravitasi dan gesekan. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menghitung dan menganalisis energi mekanik atau sistem atau energi kinetik dan potensial. Dan yang ketiga yaitu dan menganalisis dampaknya sebelum dan sesudah tumbuhan. Dan yang keempat yaitu menyajikan hasil simulasi secara numerik atau tabel dan visual atau grafik menggunakan program spreadsheet Excel. Kemudian terdapat bab dua yaitu kajian teori. Mana yang pertama tentang gerak benda miring merupakan contoh penerapan dalam sistem yang melibatkan lebih dari satu gaya. Tersebut sudah diletakkan di atas miring dengan sudut kemiringan data terhadap horizontal, gaya gravitasi akan diuraikan dan menjadi dua komponen yaitu komponen sejajar yang menyebabkan benda bergerak di bidang dan komponen sebatas yang ditentukan oleh gaya nomor kecepatan gerak benda pada bidang miring ditentukan oleh selisih antara gaya gravitasi sejajar dan gaya gesek sehingga dapat dirumuskan kecepatan sama dengan G atau gravitasi dikali sin theta lagi cos theta menunjukkan bahwa kecepatan benda bergantung pada sudut kemiringan dan tingkat benda. Semakin benda semakin besar sudut bidang, semakin besar komponen gaya yang menarik benda. Kalau misalnya tidak gaya besar, gerak benda akan semakin lambat.
Fenomena ini penting dalam memahami keseimbangan gaya dan dinamika pada permukaan bidang yang tidak ideal. Yang kedua ada energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Dalam sistem mekanika klasik, energi dan bergerak bagi menjadi dua buku, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Energi kinetik menyatakan akibat kecepatan benda dengan kesamaan energi kinetik sama dengan 1/2 atau setengah dari massa dikali ke kuadrat. Sedangkan energi potensial gravitasi merupakan energi yang bersifat posisi benda terhadap permukaan acuan dituliskan sebagai energi potensial dikali massa dikali gravitasi dikali kemudian jumlah keduanya disebut energi mekanik atau E tambah EP. Karena kita milik licin tanpa gesekan. Energi mekanik total sistem selalu konstan karena tidak ada energi yang hilang. Namun jika bidang dasar, hidangkan sebagian energi mekanik akan berubah menjadi energi panas akibat daya gesek. Nah, hal ini menandakan bahwa perubahan energi tidak berlaku mutlak dalam sistem. Tetapi perubahan energi masih dapat dianalisis untuk memahami efisiensi gerak dan bedanya. Dan yang ketiga ada momentum dan tekanan. Momentum adalah besaran vektor yang menunjukkan ukuran gerak suatu benda didefinisikan sebagai hasil kali massa dan atau B sama dengan M kali T. Momentum memiliki arah yang sama dengan arah pada sistem berlaku tekanan momentum yang menyatakan bahwa akan sama besar, yaitu M1 dikali kecepatan 1 ditambah massa 2 dikali kecepatan 2i sama dengan M1 dikali percepatan 1 F itu ditambah M2 dikali M2 dikali F. Nah, hukum ini penting untuk menjelaskan peristiwa tumbukan antara dua benda, walaupun energi kinetik dapat berubah selama tumbukan, atau misalnya karena energi berubah menjadi panas atau cepat, bentuk total sistem tetap terjaga. Pada prinsip menjadi dasar dan analisis tumbukan sistem dimensi pada simulasi bank milik. Kemudian yang keempat yaitu tumbukan sebagian elastis dan koefisien restitusi, di mana tumbukan merupakan proses interaksi singkat antara dua benda yang menyebabkan perubahan kecepatan keduanya. Berdasarkan sifat pemulihan energi setelah tumbukan, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang elastis sempurna atau T sama dengan 1, di mana energi kinetik total sebelum sudah tumbukan sama. Dan yang kedua, tidak elastis atau T sama dengan 0, di mana dasar menempel dan bersama setelah tumbukan. Dan yang ketiga yaitu sebagian elastis atau E kurang dari all, all, kurang dari E kurang dari 1 atau sebagian energi yang hilang di momen total tetap jaga. Kemudian koefisien restitusi atau E menggambarkan perbandingan antara kecepatan besar dan kecepatan pada saat ditulis sebagai E sama dengan P2 kali L bagi P1 kali L bagi P1 kali I dikurangi P2 kali I. Nah, semakin kecil nilai E atau koefisien restitusi, semakin banyak energi kinetik yang hilang dalam bentuk panas, biji, dan deformasi benda. Dalam simulasi fisika, nilai E atau digunakan untuk prediksi arah dan besar kecepatan benda setelah tumbukan serta untuk menentukan jenis interaksi antar sistem yang kemudian yang kelima adalah hubungan gaya, energi, dan momentum dalam sistem. Dalam sistem mekanika, gaya, energi, dan momentum merupakan tiga konsep yang saling berkaitan. Gaya menyebabkan perubahan kecepatan atau momentum, dan kerja yang dilakukan gaya menghasilkan perubahan energi. Secara matematis, hal ini dinyatakan melalui teorema kerja energi atau Best sama
F kali S. Dan butuh kedua mutlak F sama dengan dV per dt. Dari dua persamaan itu kita lihat bahwa gaya tidak hanya menentukan kecepatan, tetapi juga menjadi faktor utama dalam perpindahan energi dan perubahan momentum. Dengan memahami hubungan ketiganya, fenomena gerakan bidang miring yang disertai tunggakan dapat dijelaskan secara menyeluruh mulai dari gerakan awal perubahan energi selama lintasan hingga interaksi antar benda satuan. Kemudian yang ketiga yaitu metodologi. Pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan simulasi numerik di Excel untuk menganalisis hubungan antar gaya, energi, dan momentum pada dua benda yang berinteraksi melalui tumbukan sebagai yang elastis di bidang miring. Metode ini diberi karena mampu fisika secara tahap berdasarkan waktu discrete sama dengan 0,01 sekon, sehingga setiap perubahan kecepatan, posisi, dan energi dapat diamati secara detail. Penelitian ini menggunakan prinsip hukum Newton 2, kekebalan momentum, dan konsep energi mekanik dalam satu model transaksi. Di sini terdapat Microsoft Excel-nya, karena parameter atau simulasi gerak benda di bidang miring dengan A sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1, dan B 8 ditambah 2 sama dengan 1, C 8 ditambah 3 sama dengan 11. Pertama yaitu massa benda 1 atau M1 dengan nilai 1 satuan kilogram, keterangannya pada benda di bidang miring. Kemudian massa benda 2 yaitu M2 dengan nilai 10 satuannya kilogram, benda di dasar bidang. Kemudian sudut bidang dengan nilai 11 satuannya derajat, kemiringan bidang miring. Kemudian percepatan gravitasi yaitu 9,8 satuan meter per sekon kuadrat yaitu standar bumi. Kemudian koefisien gesek dengan nilai 0,075. Dan ada koefisien restitusi atau E dengan nilai 0,6. Dan ada jarak awal benda dengan nilai 1,1 meter. Nah, selang waktu simulasi dengan nilai 0,01 second. Waktu total dengan nilai 11 second. Nah, di sini untuk menentukan nilai ABC ini yaitu dengan 3 angka NPM terakhir 088 ditambah dengan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk simulasinya, di sini untuk waktu atau T itu diambil dari 0 sampai 11 sesuai dengan parameter yang di awal yaitu waktu total 11 second. Kemudian untuk S1 yaitu 1,1, ini sifatnya kayak sampai dengan E. Dan selanjutnya ada P1 satuannya meter per sekon. Kemudian ada energi kinetik 1, energi potensial 1, P2, energi mekanik total, dan momentum. Nah, dari tabel D ini itu dapat dianalisis dengan grafik data yang dimana di sini grafik data pertama yaitu posisi dan waktu. Nah, ini dapat dilihat bahwa grafiknya itu naik semakin waktunya bertambah itu dia naik posisi S1-nya. Dan posisi atau dalam satuan meternya dengan waktunya itu naik. Kemudian untuk kecepatan waktu, untuk kecepatan dalam waktu di sini itu dia sifatnya turun, baik kecepatan dan waktunya. Untuk energi mekanik total dan waktu ini naik sifatnya seperti yang pertama tadi posisi vertikal.
di mana energi dan waktu yang semakin besar itu semakin naik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.